Bully berasal dari bahasa Inggris, yakni bully yang artinya mengganggu orang yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, bully dikenal sebagai penindasan atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bully bisa berupa tindakan dari mulut dan juga fisik berupa penganiayaan. Dalam kasus bullying secara fisik, pelaku berusaha untuk mendominasi seseorang secara fisik dalam berbagai kasus. Bullying yang menimpa remaja dan anak-anak dalam hal fisik dilakukan bisa berupa menendang, memukul, dan kekerasan fisik lain yang membuat korban takut pada pelaku dan menuruti apa yang pelaku inginkan. Sedangkan bullying perkataan seperti contoh, kalau kita sering mengejek teman dan mengatakan hal-hal yang merendahkan, itu termasuk bullying. Hal menurut kita hanya ejekan remeh, bisa saja sangat melukai orang lain. Bullying bisa sering terjadi terutama di lingkungan sekolah. Bullying di sekolah adalah penindasan yang dilakukan terhadap teman sebaya yang lebih lemah tentunya. Bentuk yang paling umum dari bullying atau penindasan bisa berupa pelecehan verbal yang datang dalam bentuk ejekan, menggoda atau meledek dalam penyebutan nama. Rasa ketidakpedulian juga menjadi salah satu penyebab bullying. Teman-teman yang tidak peduli, orang tua yang tidak peduli, bahkan guru di sekolah yang tidak peduli juga. Korban akan terus merasa tertindas, bahkan bisa berakibat bunuh diri. Selanjutnya, saya Rika Mualifatul Faiza akan menerangkan tentang point side of bullying. Dari banyak survei di sekolah-sekolah, bully terbanyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, ada geng. Bully terjadi karena adanya permusuhan antar geng karena menganggap gengnya lebih unggul dari geng yang lain. Yang kedua, cinta. Permasalahan cinta yang muncul pada kalangan remaja dan semakin muncul karena ego yang menggebu-gebu. Yang ketiga, ada iseng. Sifat bawaan para bulliers, sebutan bagi yang suka membuli, yang melakukan tindakan bully karena untuk kesenangan semata. Yang keempat, ada pelajaran. Permasalahan dalam pelajaran yang sering menimbulkan adanya bullying adalah murid pintar yang pelit bagi ilmu sampai yang senang mengadu pada guru akan menjadi sasaran bully. Jenis-jenis bully. Yang pertama ada bullying fisik. Ini merupakan jenis bullying yang kasat mata. Siapa saja bisa melihat tindakan merugikan ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban bullying. Contoh bullying fisik yaitu memukul, meludahi, menampar, dan memalak. Yang kedua ada bullying verbal. Bullying verbal ini merupakan jenis bullying yang juga bisa terdeteksi karena bisa tertangkap oleh indera pendengar. Contoh bullying verbal yang kerap tak disadari yaitu memaki, menghina, menebar gosip, mempermalukan di depan umum. Yang ketiga ada bullying mental. Bullying mental ini merupakan jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga. Jika kita tidak cukup awas mendeteksinya, contoh bullying mental adalah memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di depan umum, meneror, mengucilkan, mendiamkan, dan mencibir. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mengelompokkan tindakan bullying menjadi 6 kategori, yakni yang pertama, kontak fisik langsung. Contoh tindakannya memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mencubit, dan mencakar. Yang kedua ada kontak verbal langsung. Berikut contoh tindakannya: mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, sarkasme, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi. Yang ketiga ada perilaku nonverbal langsung. Contoh tindakannya melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam yang biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal. Yang keempat ada perilaku nonverbal, tidak langsung.
Contoh tindakannya mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng. Yang kelima ada cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Contoh tindakannya rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam ada pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Hukum bullying dalam Islam. Islam mengharamkan bullying, risa atau rundung. Dalil-dalil berikut ini cukup menunjukkan haramnya bully dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di akhirat nanti, jika perilaku pelaku bully memiliki catatan amal kebaikan, maka bisa diambil oleh korban atau orang yang dibulinya sehingga ia menjadi bangkrut, tidak mempunyai amal kebaikan karena diambil oleh orang yang dibulinya di dunia. Di sini disebutkan dalam Al-Quran Ibrahim ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lebih dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa dan zakat, namun ia telah menghina si A, menuduh zina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya dan si B, si C diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezalimannya, dosa-dosa mereka yang dizalimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Arnasia Septiana akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu bullying in fact atau fakta tentang bullying. Alasan mengapa orang-orang senang melakukan bullying yaitu yang pertama, kepuasan. Si pelaku akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri bila dapat membuli orang lain. Semakin korban tersiksa, semakin puas pula si pelaku. Ia merasa lebih kuat, lebih berkuasa karena ada orang yang takut pada dirinya. Yang kedua yaitu persamaan tujuan. Adanya persamaan tujuan antar pelaku bisa menyebabkan adanya bully. Dari persamaan tujuan itulah muncul koloni-koloni berupa geng. Yang ketiga yaitu iri dan dendam. Adanya rasa iri dan juga dendam pribadi yang berlebihan sehingga mereka ingin melanjutkan menjatuhkan orang yang tidak mereka sukai. Selanjutnya yaitu dampak dari bullying. Dampak dari bullying terjadi pada dua, yaitu yang pertama bagi korban, yang kedua yaitu bagi pelaku. Yang pertama bagi korban yaitu korban merasa benci terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, korban merasakan ketakutan menghadapi dunia luar sehingga mereka mengurung diri di rumah.
Yang ketiga, korban juga akan merasa depresi dan stres yang memengaruhi kesehatan mereka. Yang keempat, korban memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi. Dampak dari bullying bagi si pelaku yang pertama, penyiksa di masa sekolah akan melakukan tindakan kriminal saat dewasa. Yang kedua, penyiksa akan kesulitan menjalin hubungan pertemanan dengan teman sekolahnya. Yang ketiga yaitu saat dewasa nanti penyiksa juga akan sulit beradaptasi dengan teman-teman kerjanya karena ia terbiasa mengontrol orang lain. Selanjutnya poin yang kelima yaitu strategi pencegahan bullying. Yang pertama, bantulah anak kecil dan remaja menumbuhkan self-esteem atau harga diri yang baik. Anak berself-esteem baik akan bersikap dan berpikir positif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis, dan berani mengatakan haknya. Yang kedua, mempunyai banyak teman, bergabung dengan grup berkegiatan positif atau berteman dengan siswa yang sendirian. Yang ketiga, kembangkan keterampilan sosial untuk menghadapi bullying, baik sebagai sasaran atau sebagai bystander atau saksi, dan bagaimana mencari bantuan jika mendapat perlakuan bullying. Yang terakhir yaitu strategi menghadapi bullying. Yang pertama, periksalah bagaimana cara bersikap. Jalan menunjuk dan gelisah menunjukkan tidak percaya diri. Berjalanlah secara tegak dan percaya diri. Pelaku bullying memilih orang yang mereka pikir tidak percaya diri dan takut terhadap mereka. Yang kedua, bergabunglah dengan grup atau bertemanlah dengan siswa yang sendirian. Yang ketiga, jangan membawa barang mahal atau banyak uang ke sekolah. Pelaku bullying memilih anak yang membawa sesuatu yang bisa mereka ambil. Yang keempat, hindari pelaku bullying. Jika tahu siapa yang tidak menyukai kamu, jauhi mereka, pergilah ke sekolah terlebih dahulu atau ambil jalan lain ke sekolah dan jangan sendirian. Yang kelima, jangan melawan atau marah sehingga membuat situasi menjadi semakin lebih buruk. Cobalah menarik diri dari situasi secara tenang. Perilaku bullying senang reaksi, jadi jangan memberikan reaksi, tetaplah tenang. Yang keenam, jangan memberi pelaku bullying kekuasaan untuk mengatur kamu. Bullying dapat membuat korbannya merasa sebagai kesalahan korban sendiri, padahal sama sekali tidak demikian. Yang ketujuh, jika pelaku tidak mau pergi atau mengikuti, abaikan saja dan pergilah menyingkir. Yang kedelapan, jangan berdiam diri jika menyaksikan orang lain mendapat perlakuan bullying. Bantulah mereka dan selesaikan permasalahan mereka. Yang terakhir yaitu dokumentasikanlah apa yang terjadi secara spesifik, kapan waktunya, kejadian, dan bukti fisik dalam buku harian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.